Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita bertemu lagi, dan pertemuan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, ya. Yang saat yang lalu saya sampaikan pada saudara tentang 2 Korintus pasal yang ke-3, ya. 2 Korintus pasal yang ke-4, ya, ayat 16 sampai 18. Tapi karena waktunya saya hanya berhenti pada ayat yang ke-16. Dan sekarang saya akan lanjutkan ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Nah, sebelumnya itu saudara, ayo kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus berkenan membuka hati kita supaya mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mau mengerti firman Tuhan. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan itu dengan segala kemampuan kita seringkali terbentur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi kali ini kami mohon Roh Kudus yang disebut Parakletos atau penolong, biar menolong kami untuk mengerti firman Tuhan juga dalam bentuk yang batiniah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu kami telah menyampaikan ayat yang ke-16. Sekarang kita akan teruskan membaca ayat 17 dan 18 yang dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada
penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saya ulangi mulai ayat 16 supaya saudara urut-urutannya jelas ya. 16 itu dikatakan begini, saya ini tidak tawar hati, tidak takut, tidak khawatir, meskipun manusia lahiriah ini ya semakin merosot, semakin hari semakin tua. Tetapi kalau kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, manusia batiniah kami itu diperbaharui dari sehari ke hari, terus diperbaharui untuk mencapai yang dikatakan hidup yang kekal. Itu sudah saya jelaskan. Sekarang kita sampai pada ayat 17 dan 18 ya. Ayat 17 tadi dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi saudara, manusia yang semakin merosot itu ya, kalau dilihat dari suatu segi, baik segi jasmani atau segi rohani ya, manusia ini hidup yang singkat ini penuh penderitaan ya, penuh penderitaan. Saudara hidup di dunia yang sementara itu banyak penderitaan ya. Tapi kita sering tidak merasakan itu, saudara ya. Tidak merasakan itu sebab hidup kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat manusia lahiriah. Jadi walaupun menderita terus berusaha dengan angan-angan mendapatkan kebahagiaan dunia ini ya. Upamanya ya, orang bekerja. Setiap orang bekerja itu, tidak ada orang bekerja itu enak-enak, tidak ada. Orang bekerja mesti susah payah ya, menderita ya. Itu sudah menjadi ketentuan dari orang yang bekerja. Tetapi orang bekerja itu saudara, dia berpikir saya harus bisa mencapai suatu titik yaitu kebahagiaan. Tetapi yang bersifat manusia lahiriah ya, kami harus mencapai kebahagiaan. Tetapi orang yang mengerti tentang apa itu manusia batiniah atau manusia rohaniah ya, orang itu berpikir sekalipun saya menderita di dunia ini cuma sementara. Ya, seperti tadi dikatakan, sementara. Walaupun susah payah di dunia ini di sementara, tetapi dikatakan di sini sekarang ini ya mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yaitu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan kami ini sementara, tetapi
kemuliaan yang kekal itu jauh lebih daripada penderitaan ini. Maka itu orang yang bersifat rohani, dia tidak memikirkan sebab ini cuma sementara toh. Ya, cuma sementara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, biar ini menjadi landasan. Kenapa saya menjadi anak-anak Tuhan? Untuk mencapai suatu kebahagiaan yang kekal. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan yang kekal itu, saudara, harus berani membayar harganya. Ya, bukan cuma saudara menjadi orang Kristen, ya, banyak berkorban untuk gereja, lantas melayani, jadi hamba Tuhan, itu sudah cukup syarat untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan yang kekal. Memang itu jalannya. Tetapi tidak semua orang, ya, yang berkorban, melayani, jadi hamba Tuhan pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu durung tentu. Sing penting, ya, saudara, dikatakan ayat yang ke-18 ini dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan itu kenikmatan hidup di dunia ini. Walaupun menderita, ya, tetapi kalau kita bisa mendapat nikmatnya, ya, nikmatnya, ya, upamanya, ini upama, saudara, ya, cuma upama saja. Seorang pencuri, ya, untuk mencuri itu menderita, saudara. Tapi apa tujuannya mencuri itu? Ya, orang mencuri itu sudah penderita. Nanti kalau tertangkap tambah celaka. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu hasil curian itu nanti kita nikmati. Itu secara lahiriah, ya. Jadi dia tidak memikirkan penderitaannya, dia memikirkan nanti saya dapat hasil dari pencurian itu, saya akan senang, bahagia. Itu menurut pikiran-pikiran yang dicetuskan secara lahiriah. Ya. Tetapi pikiran yang batinnya itu tidak, saudara-saudara. Ya. Yang batinnya itu tidak. Sekarang ini memang di dunia ini tempatnya penderitaan. Ya, upamanya. Sekarang ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Itu COVID-19 itu tidak pandang bulu. Siapa yang bisa diserang. Dia tidak pandang, oh ini anak Tuhan, oh ini orang dunia. Tidak. Ya. Sehingga saudara jangan heran kalau ada anak-anak Tuhan kena COVID-19. Jangan heran. Kalau ada hamba Tuhan yang kena, jangan heran, sebab itu tidak pandang bulu. Karena memang dunia ini tempatnya penderitaan.
Tetapi saudara, lain dengan orang yang mempunyai pengharapan yang kekal. Dia bilang, itu penderitaan itu sementara. Upama dia kena COVID sampai mati. Tetapi kalau dia tahu bahwa dia itu mengerti bahwa dunia ini tempat penderitaan dan dia berusaha untuk hidupnya itu diperbarui dari sehari ke sehari sampai mencapai suatu hidup yang memperkenankan hati Tuhan, ya, maka sekalipun dia harus meninggal, tetapi kehidupan kekal itu menantikan dia. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu pengertian menjadi orang Kristen, ya, harus saudara mengerti artinya menjadi orang Kristen. Bukan namanya yang menjadi kebanggaan kita, tetapi yang menjadi kebanggaan kita itu yaitu menurut kebenaran kitab suci itu. Tuhan berkata, kalau kamu mengikuti akan kebenaran kitab suci, ya, maka kebenaran kitab suci itu akan memimpin kita mencapai hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya, biar saudara semua semakin sungguh-sungguh mohon pimpinan Roh Kudus untuk mencapai suatu kehidupan rohani yang tiap hari diperbaharui oleh Tuhan, ya. Dan yang ayat yang ke-18 ini saya tidak bisa jelaskan lebih dalam lagi. Coba saya bacakan, mungkin saudara bisa tangkap artinya, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang lahiriah. Jadi orang yang mempunyai kehidupan rohani yang baik itu tidak memikirkan hidup yang lahiriah. Biar dunia semakin kacau, dunia semakin gelap, dunia semakin celaka, dunia semakin mencelakakan kita, tidak dipikirkan. Ya, dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, dunia yang kita lihat itu penuh dengan bahaya. Ya, melainkan dikatakan di sini yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu yang rohani, ya. Karena yang kelihatan itu sementara. Kalau sementara kita hidup di dunia ini, kita terlalu memperhatikan yang kelihatan ini, kita kehilangan hal-hal yang tidak kelihatan, yang rohani, ya. Maka di sini dikatakan karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tidak kelihatan. Upamanya saudara berkata, Allah. Saudara percaya Allah, tapi tidak kelihatan. Roh Kudus penolongku. Saudara percaya Roh Kudus tapi tidak kelihatan. Tetapi walaupun tidak kelihatan, kuasanya itu nyata. Bahkan kuasanya itu lebih hebat dari segala kuasa yang manapun juga. Sebab dia Allah. Ya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ayo kita sing
lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan hal-hal yang disebut batinnya, hal-hal yang rohani, ya, supaya hal-hal yang rohani itu akan memimpin kita kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Mari kita akan sama-sama berdoa, ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih sebab Engkau baik. Kami telah mendengar firman-Mu, biar kiranya firman Tuhan ini akan memimpin kami kepada hal-hal yang batinnya, yaitu hal-hal yang rohani, sebab hal-hal yang lahiriah itu sementara, dan kesementaraan itu akan mengarah kepada hidup yang penuh penderitaan dan berakhir dengan masuk api neraka yang kekal. Tuhan, kiranya kami oleh ini Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami supaya kami bisa mencapai suatu hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.